Ada sebuah tempat di Amerika di mana lebih dari 17 juta hektar tanah adalah taman nasional, lebih besar dari beberapa negara. Sebuah tempat di mana pasang surut air laut dapat naik 40 kaki, cukup cepat untuk menjebak siapapun yang tidak memperhatikan. Sebuah tempat di mana Anda bisa berjalan di atas gletser yang bersinar biru elektrik dari dalam. Ini adalah Alaska. Tetapi yang sering diabaikan banyak orang adalah cerita-cerita. Kami akan menunjukkan kepada Anda tempat-tempat indah yang dibicarakan brosur, tetapi kami juga akan memberitahu Anda rahasia yang mereka tinggalkan. Cerita-cerita itu terus terang, liar, perjalanan kami dimulai di tempat yang terasa hampir mustahil. Itu disebut Thompson Pass, terletak di dekat kota pelabuhan Valdez. Sekarang ketika Anda memikirkan salju, Anda mungkin memikirkan beberapa kaki. Tetapi inilah intinya, Thompson Pass memegang rekor dunia sebagai tempat paling bersalju di Alaska dan beberapa orang mengatakan di dunia. Rata-rata turun salju lebih dari 974 inci dalam setahun, itu lebih dari 81 kaki, bayangkan sebuah bangunan 8 lantai, sebanyak itulah salju yang turun di sini. Anda lihat, jalur ini adalah dinding besar yang menangkap semua udara basah yang datang dari Teluk Alaska. Hasilnya bisa dikatakan ekstrim. Di musim panas, itu adalah perjalanan yang menakjubkan di Richardson Highway. Anda dikelilingi oleh puncak-puncak yang tajam, tertutup salju, dan padang rumput hijau cerah. Orang-orang menepi untuk berfoto, mendaki melalui ladang bunga liar, tetapi cuaca di sini rumit. Yang sering diabaikan banyak orang adalah musim panas bisa menghilang dalam sekejap. Ada kisah nyata pengunjung yang mendaki dengan celana pendek dan kaos di awal September. Hanya untuk terperangkap dalam hujan salju lebat yang tiba-tiba. Jalur ini tidak peduli dengan kalender. Bagi wisatawan, ini adalah jalur vital. Jika Anda berkendara ke Valdez, ini adalah satu-satunya jalan masuk. Di musim dingin, ini adalah taman bermain bagi para pecinta salju sejati dengan ski backcountry dan snowmobiling. Tetapi itu juga sangat berbahaya. Risiko longsoran salju selalu ada dan kru bekerja tanpa henti untuk menjaga jalan tetap terbuka. Tidak banyak hotel tepat di jalur itu, terlalu liar. Kebanyakan orang menginap di Valdez di tempat seperti Totem Hotel and Suites dan melakukan perjalanan. Kebiasaan lokal selalu periksa laporan cuaca 2 kali dan bawa sepatu bot, tidak peduli bulan apapun saat itu. Tetapi salju di jalur itu tidak seberapa dibandingkan dengan air terjun yang membeku total tepat di ujung jalan. Tepat setelah Anda melewati Thompson Pass dan menuju Valdez, Anda memasuki Keystone Canyon. Tempat ini adalah jenis drama yang sama sekali berbeda. Jalan menyempit dan dinding batu besar yang curam menjulang lurus di kedua sisi Anda. Rasanya seperti Anda sedang mengemudi melalui gerbang besar. Dan mengalir deras di dinding-dinding ini adalah air terjun satu demi satu. Yang paling terkenal adalah Bridal Veil Falls dan Horsetail Falls yang mengalir turun ratusan kaki. Selama musim panas, ini adalah perjalanan yang indah dan berkabut. Anda bisa menepi dan merasakan percikannya. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah apa yang terjadi di musim dingin. Semua air itu berhenti, itu membeku total. Air terjun besar ini berubah menjadi patung-patung raksasa dari es biru dan putih melekat pada permukaan batu. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ini telah membuat ngarai itu terkenal untuk jenis orang yang sangat spesifik, pemanjat es ahli. Para petualang pemberani ini datang dari seluruh dunia untuk memanjat sungai-sungai beku ini. Penduduk setempat menjulukinya Waterfall Canyon karena Anda dapat melihat lebih dari 10 air terjun berbeda langsung dari mobil Anda. Namun, yang sering diabaikan banyak orang adalah bahwa sebagian besar kerumunan kapal pesiar yang langsung menuju perahu di Valdez melewatkan tempat ini sepenuhnya. Mereka tidak melakukan perjalanan singkat ke daratan. Untuk wisatawan, ada beberapa tempat menepi untuk berhenti dan mengambil gambar.
Jalan itu adalah jalan raya utama, jadi mudah diakses. Adapun makanan, Anda hanya beberapa menit dari Valdez, di mana Anda dapat mengambil hidangan makanan laut terkenal di tempat seperti The Fat Mermaid. Ngarai itu sendiri adalah bukti kekuatan air, baik yang mengalir maupun yang beku. Dan ngarai ini berakhir di dekat pelabuhan yang pernah menghadapi bencana yang tak terbayangkan. Ketika Anda meninggalkan Keystone Canyon, Anda tiba di Valdez. Hal pertama yang Anda lihat adalah Valdez Harbor, dan itu adalah salah satu pemandangan paling damai di Alaska. Perahu nelayan kecil dan perahu wisata mengapung dengan lembut di air. Dan menjulang hampir lurus dari garis pantai adalah pegunungan Chugach, berdebu salju, bahkan di musim panas. Para fotografer Anda lihat tergila-gila dengan pemandangan ini. Pantulan pegunungan di air yang tenang sangat sempurna. Pelabuhan ini adalah pelabuhan sepanjang tahun. Itu adalah ujung dari Alaska Pipeline, jadi kapal tanker adalah pemandangan yang umum bersama dengan feri dan charter memancing. Pemandangan hari ini terlihat hampir tidak berubah dari bagaimana mereka terlihat puluhan tahun yang lalu, yang menakjubkan ketika Anda tahu ceritanya. Tetapi inilah intinya, pelabuhan yang tenang ini menyembunyikan masa lalu yang kejam. Pada tahun 1964, gempa Jumat Agung yang terkuat yang pernah ada di Amerika Utara melanda daerah ini. Guncangannya buruk, tetapi tsunami yang datang setelahnya lebih buruk. Mereka sepenuhnya membentuk kembali garis pantai dan menghancurkan kota Valdez yang asli. Seluruh kota harus dipindahkan. Valdez yang Anda lihat hari ini dibangun kembali 4 mil jauhnya di tempat yang lebih aman. Pelabuhan yang sekarang begitu damai adalah simbol ketahanan. Bagi pengunjung, ini adalah pusat untuk tur gletser dan marga satwa. Anda dapat memesan perjalanan untuk melihat singa laut dan berang-berang langsung dari dermaga. Anda dapat menginap di tempat-tempat seperti Best Western Valdez Harbor Inn, tepat di tepi air. Untuk hidangan lokal, cobalah sup kental salmon asap di Wheelhouse Lounge, di mana Anda dapat menyaksikan perahu datang dan pergi. Tetapi kekuatan sejati dari area ini tidak ada di pelabuhan, itu ada di danau es tepat di luarnya. Hanya perjalanan singkat dari kota baru Valdez adalah sesuatu yang terasa prasejarah. Itu adalah Valdez Glacier Lake. Ini bukan hanya danau biasa, ini adalah badan air keruh, biru kehijauan yang benar-benar dipenuhi dengan gunung es yang mengapung. Ini bukan potongan kecil, beberapa seukuran mobil atau bahkan rumah kecil. Mereka telah patah dari gletser Valdez yang besar di ujung jauh danau. Karakteristik yang menakjubkan di sini adalah warnanya. Airnya biru hijau susu dari semua glacial flower, potongan kecil batu yang digerus oleh gletser, dan gunung es itu sendiri seringkali berwarna biru elektrik yang menakjubkan dan dalam. Cara terbaik bagi seorang turis untuk melihat ini adalah dengan kayak Anda dapat menyewa satu di kota atau pergi dengan pemandu. Mendayung dengan tenang di antara raksasa es yang mengambang ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Anda bisa mendekat ke wajah gletser itu sendiri dan mendengarnya mengerang dan retak. Fakta liar. Di musim panas tahun 2020, danau itu adalah pemandangan yang surreal. Peristiwa calving besar, di mana sepotong besar gletser jatuh, mencekik seluruh danau dengan es. Itu tampak seperti arena seluncur es yang padat. Bahkan di cuaca hangat, itu adalah efek whiteout yang hanya sedikit orang yang sempat melihatnya karena pembatasan perjalanan. Bagi pengunjung, ini adalah perjalanan yang mudah, jalan langsung menuju tepi danau. Tidak ada bar atau hotel di luar sini, hanya alam murni, mentah. Tetapi, sebesar apapun gletser ini, itu hanya sepotong kecil dari taman yang menentang imajinasi. Orang-orang berbicara tentang Yellowstone atau Yosemite. Tetapi, hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah bahwa Anda bisa memasukkan keduanya ditambah Grand Canyon di dalam Wrangell St. Elias National Park and Preserve. Dan Anda masih memiliki ruang tersisa. Ini adalah taman nasional terbesar di Amerika Serikat dengan 13,2 juta hektar. Itu lebih besar dari seluruh negara Swiss.
Ini adalah tanah dengan skala besar. Taman ini berisi 9 dari 16 puncak tertinggi di Amerika Serikat. Ini adalah lanskap pegunungan, gletser, dan sungai liar yang kasar dan mentah. Terus terang, itu bukan tempat yang hanya Anda lewati. Cara terbaik untuk memahami ukurannya adalah dari udara. Wisatawan dapat melakukan perjalanan flight seeing dari kota-kota kecil seperti McCarthy atau Chitina. Dari pesawat semak kecil, Anda dapat melihat gunung berapi, ladang es besar, dan puncak yang tampaknya berlangsung selamanya. Tetapi inilah kisah yang tidak diketahui. Taman ini bukan hanya padang gurun yang kosong. Dihiasi di seluruh lanskap adalah reruntuhan tambang tembaga tua dari awal tahun 1900-an. Kennecott Mine adalah yang paling terkenal, bangunan merah besar yang melekat di sisi gunung. Itu adalah kota hantu. Penjelajah dan pendaki masih menemukan alat-alat berkarat dan peninggalan lama yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengejar Klondike Gold Rush. Ini adalah pengingat sisi sejarah Amerika yang lebih liar dan terlupakan. Masa ketika orang mempertaruhkan segalanya untuk sepotong tanah ini, dan sementara taman ini menyimpan raksasa, salah satu sungai esnya adalah tempat Anda benar-benar bisa berjalan. Jika Anda mengemudi di Glen Highway yang terkenal, Anda tidak boleh melewatkan gletser Matanuska. Ini adalah sungai es sepanjang 27 mil. Dan hal yang membuatnya begitu istimewa adalah bahwa itu adalah salah satu dari sedikit gletser di Amerika Serikat yang benar-benar dapat Anda kendarai tepat di sampingnya. Jalan kerikil pendek membawa Anda ke tempat parkir, dan dari sana Anda bisa berjalan ke atas es. Ini bukan hanya lembaran putih datar. Gletser itu hidup, itu bergerak setiap hari. Saat Anda berjalan, Anda melihat retakan raksasa yang disebut celah yang bersinar dengan cahaya yang hanya dapat digambarkan sebagai biru elektrik. Rasanya seperti melihat ke dalam jantung es. Bagi wisatawan, ini adalah must-do. Anda dapat menyewa pemandu untuk membawa Anda dengan aman ke atas gletser, memberi Anda klit es untuk sepatu Anda. Mereka dapat membawa Anda ke fitur-fitur menakjubkan seperti gua es, terowongan yang diukir oleh air yang terasa seperti katedral biru. Penduduk asli Athabaskan setempat memiliki legenda tentang tempat ini. Mereka menyebut gletser itu sebagai Spirit Bridge atau jembatan roh menuju akhirat. Dan bahkan hari ini, pendaki modern yang menjelajahi gua es berbisik tentang mendengar gema aneh dan menakutkan dari dalam terowongan tersembunyi. Itu adalah suara gletser itu sendiri, menetap dan bergerak, raksasa yang tidur. Untuk tempat menginap atau makan, Matanuska Glacier Lodge menawarkan pemandangan menakjubkan dan makanan hangat hanya dengan berkendara singkat. Tetapi tepat di ujung jalan raya dari sungai es ini adalah danau yang menyimpan langit sebagai tawanan. Saat Anda melanjutkan di Glen Highway, Anda akan menemukan badan air yang disebut Long Lake. Sekarang, pada awalnya, itu mungkin hanya tampak seperti danau cantik lainnya. Tetapi yang sering diabaikan banyak orang adalah rahasia istimewanya yang hanya menampakkan dirinya pada hari-hari yang tenang, terutama saat fajar. Danau ini membentang sepanjang 7 mil, dinamai karena bentuk panjang, tipis, seperti ular. Dan itu terselip dengan sempurna di antara pegunungan Chugach. Ketika angin diam, permukaan Long Lake menjadi cermin yang sempurna, tanpa cacat. Itu menciptakan citra cermin dari pegunungan di sekitarnya. Dan langit yang begitu jelas, sulit untuk membedakan arah mana yang di atas. Terlihat seperti Anda bisa melangkah langsung ke langit. Kisah lokal mengatakan danau itu holds the sky captive atau menyimpan langit sebagai tawanan. Para penjelajah awal pada hari-hari tanpa angin yang langka ini menulis di jurnal mereka bahwa mereka mengira mereka melihat fata morgana, bahwa air itu tidak nyata. Bagi wisatawan, ini adalah impian fotografer. Ada beberapa tempat aman untuk menepi di jalan raya untuk mengabadikan pemandangan menakjubkan ini. Tidak ada hotel atau bar tepat di pantainya, itu adalah tempat alami yang terlindungi. Ini adalah tempat untuk refleksi yang tenang, baik secara harfiah maupun kiasan. Ini adalah contoh sederhana.
dan menakjubkan dari keindahan Alaska yang tidak memerlukan helikopter atau pendakian panjang. Hanya sedikit kesabaran agar angin mereda. Dan sedikit lebih jauh, tempat menepi sederhana menyembunyikan rahasia dari konflik yang mengubah dunia. Mengemudi di Glen Highway adalah sebuah peristiwa tersendiri. Ini adalah National Scenic Byway, membentang sepanjang 189 mil. Sepanjang jalan, ada banyak tempat menepi kecil yang tidak bertanda. Salah satunya yang dilewati banyak orang menawarkan salah satu pemandangan terbaik di seluruh jalan. Dari satu tempat ini, Anda mendapatkan pemandangan panorama besar dari sungai yang terjalin, sungai yang terbagi menjadi puluhan saluran kecil yang berkelok-kelok, dengan padang rumput bunga liar yang luas di latar depan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk piknik, tempat untuk berhenti, dan menghirup skala besar Alaska. Tetapi inilah intinya. Tempat tanpa tanda ini memiliki kisah tersembunyi. Sebidang tanah datar kecil ini bukan hanya pemandangan indah. Selama Perang Dunia Kedua, itu adalah landasan udara darurat rahasia. Itu digunakan sebagai situs pengujian untuk pesawat yang perlu mendarat di area yang kasar dan terpencil. Jika Anda tahu di mana mencari, Anda masih dapat menemukan jejak samar bantalan beton yang tersembunyi di semak-semak dan bunga liar. Itu adalah sepotong sejarah yang bersembunyi di depan mata. Ribuan wisatawan yang berhenti di sini untuk berfoto tidak tahu bahwa mereka berdiri di atas sepotong sejarah militer. Itu adalah pengingat bahwa di Alaska, bahkan tempat-tempat paling cantik pun memiliki masa lalu yang sulit dan rahasia. Tetapi sejarah paling aneh di daerah ini bukan dari perang, melainkan dari penambang emas yang membangun rumah mereka di langit. Tinggi di pegunungan utara Anchorage adalah Hatcher Pass. Ini bukan hanya jalur gunung, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Pada ketinggian 3.886 kaki, itu adalah area penambangan bersejarah yang telah diubah menjadi tempat rekreasi besar. Di musim gugur, tempat itu terkenal karena warnanya. Tundra berubah menjadi kuning keemasan cerah, dan kontras dengan ini, kabin bersejarah Independence Mine dicat merah tua. Kontrasnya sangat menakjubkan. Di musim dingin, jalur itu terkubur dalam salju tebal, dan area tersebut menjadi surga untuk ski cross country dan snowshoeing. Tetapi kisah nyata terletak pada kabin merah itu. Mereka dibangun oleh penambang emas pada tahun 1930-an. Orang-orang ini tinggal dan bekerja di tempat yang keras dan berketinggian tinggi ini menggali emas. Hari ini, Anda dapat berkeliling bangunan tambang tua dan melihat seperti apa kehidupan mereka. Tetapi, Anda lihat, sebuah kisah lokal telah diwariskan. Salah satu kabin, bagian dari pondok utama, dikatakan berhantu. Kisah itu melibatkan hantu seorang pencari emas yang konon menyembunyikan klaim emasnya di suatu tempat di dekatnya dan tidak pernah pergi. Orang-orang yang menginap di pondok telah melaporkan mendengar langkah kaki dan suara-suara aneh. Percaya itu adalah penambang tua yang masih menjaga harta karunnya yang hilang. Bagi wisatawan, Anda dapat berkendara ke jalur itu, mendaki jalur, dan bahkan menginap di Hatcher Pass Lodge. Dan dari jalur yang tinggi ini, Anda terkadang dapat melihat kilauan lapangan es raksasa yang jarang dicapai oleh siapapun. Membentang sejauh 40 mil di dalam barisan Chugach adalah Gletser Knik. Ini bukan gletser yang bisa Anda datangi begitu saja. Itu adalah lapangan es yang luas dan terpencil, hanya dapat diakses melalui udara, atau bagi yang sangat suka berpetualang dengan perahu dan perjalanan panjang. Cara paling luar biasa untuk melihatnya adalah dengan helikopter. Operator tur akan menerbangkan Anda di atas gletser dan benar-benar mendarat di atas es. Dari udara, Anda dapat melihat skala sebenarnya. Itu bukan hanya putih. Itu disilangkan dengan celah-celah yang bersinar seperti urat safir biru. Mendarat di atasnya seperti mendarat di planet lain. Keheningan itu besar, hanya dipecahkan oleh suara es yang retak dan bergerak. Tetapi tempat terpencil yang indah ini juga terkait dengan kisah sedih yang terkenal. Pada tahun 1935, perintis penerbangan legendaris Wiley Post sedang menguji setelan bertekanan baru di dekatnya. Pesawatnya jatuh, dan dia tewas dalam kecelakaan itu. Puing-puingnya hilang selama puluhan tahun, ditelan oleh lanskap yang keras di dekat gletser.
Ketika akhirnya ditemukan, bagian-bagiannya menginspirasi teknologi baru dalam penerbangan modern. Bagi pengunjung yang mengambil tur helikopter dari Knik River Lodge, kisah itu menambah lapisan sejarah pada pemandangan yang menakjubkan. Beberapa pilot bahkan mengatakan bahwa pada hari-hari yang cerah, Anda terkadang dapat melihat pantulan aneh di es yang terlihat seperti bayangan pesawat Wiley Post yang telah lama hilang. Tetapi tidak semua keajaiban Alaska begitu sulit dijangkau. Beberapa berada tepat di sebelah kota terbesarnya. Hanya 15 mil dari Anchorage, kota terbesar di Alaska, adalah Danau Eklutna. Ini adalah area rekreasi yang paling banyak dikunjungi di negara bagian itu, dan itu beralasan. Airnya jernih seperti kristal dan berwarna biru kehijauan yang menakjubkan, diberi makan oleh gletser di dekatnya. Itu dikelilingi oleh puncak-puncak bergerigi pegunungan Chugach. Ini adalah tempat yang sempurna untuk kayak, bersepeda, dan mendaki. Bahkan ada jalan setapak mengambang yang memungkinkan Anda berjalan di atas area rawa di dekat pantai. Ini adalah tempat yang indah dan mudah dijangkau untuk perjalanan sehari. Tetapi inilah intinya. Danau ini jauh lebih dari sekadar taman. Itu adalah tempat suci bagi orang-orang Dena'ina Athabaskan. Hal yang membuat tempat ini benar-benar unik ditemukan di dekatnya, Eklutna Historical Park. Di sini Anda akan menemukan pemakaman kecil yang penuh warna. Tetapi itu tidak terlihat seperti pemakaman biasa. Alih-alih batu nisan, ada spirit houses atau rumah roh yang dicat cerah. Struktur kecil seperti rumah boneka ini dibangun di atas kuburan. Ini adalah tradisi yang menarik yang memadukan kepercayaan asli Athabaskan dengan adat istiadat gereja Ortodoks Rusia yang datang ke sini berabad-abad yang lalu. Kepercayaan itu adalah bahwa rumah-rumah ini menampung jiwa para leluhur. Ini adalah tempat yang kuat dan tenang yang mengingatkan pengunjung bahwa tanah yang indah ini memiliki sejarah manusia yang mendalam. Dan sejarah yang mendalam ini berlanjut tepat di kota itu sendiri, kota yang hampir terhapus dari peta. Anchorage adalah kota dengan kontras yang aneh. Ini adalah kota terbesar di Amerika Serikat berdasarkan wilayah seluas 1.961 mil persegi. Ini adalah kota modern dengan skyline, jalanan yang sibuk, dan sekitar setengah dari semua orang di Alaska, tetapi alam liar ada tepat di sana. Tidak jarang melihat seekor rusa mus berjalan melalui taman pusat kota. Pegunungan Chugach menjulang seperti dinding di tepi kota. Di musim gugur, Eagle River Nature Center hanya dengan berkendara singkat meledak dalam warna merah dan emas. Anda bisa mendapatkan makanan yang menakjubkan di sini. Dari salmon yang baru ditangkap hingga sosis rusa reindeer. Di tempat-tempat seperti Simon and Seafoods, Anda dapat menginap dengan nyaman di Hotel Captain Cook yang bersejarah. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah bahwa seluruh kota ini dibangun di atas tanah yang goyah. Pada Jumat Agung 1964, gempa bumi berkekuatan 9,2 magnitude yang paling kuat yang pernah tercatat di Amerika Utara melanda. Terus terang, bumi baru saja terbuka, seluruh jalan runtuh, bangunan hancur. Tanah di beberapa tempat tenggelam 4 kaki. Itu adalah peristiwa mengerikan yang menyebabkan kehancuran besar dan banyak nyawa hilang. Hari ini, kota ini dibangun kembali dan modern, tetapi ingatannya tetap ada. Ilmuwan warga masih memetakan garis patahan tersembunyi yang membentang tepat di bawah kota. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di kota terbesar Alaska, alam selalu berkuasa. Tetapi tepat di selatan kota, air itu sendiri menjulang dalam gelombang yang menentang semua logika. Tepat di selatan Anchorage adalah Turnagain Arm,
Ini adalah teluk panjang dan sempit yang memotong jauh ke daratan. Ini adalah salah satu perjalanan paling indah di dunia di Seaward Highway. Tetapi air ini tidak seperti yang terlihat. Pertama, Turnagain Arm memiliki salah satu pasang surut tertinggi di dunia. Perbedaan antara air pasang dan air surut bisa mencapai 40 kaki. Ketika air pasang masuk, itu tidak hanya naik perlahan. Itu menciptakan sesuatu yang disebut gelombang pasang. Ini adalah gelombang besar, terkadang 6 hingga 10 kaki tinggi, yang melaju di teluk. Pada hari-hari yang tepat, Anda benar-benar dapat melihat peselancar menunggangi satu gelombang ini sejauh bermil-mil. Tetapi inilah intinya, sisa teluk sangat berbahaya. Ketika air surut, ia meninggalkan dataran lumpur abu-abu yang luas. Lumpur ini terlihat padat, tetapi seperti pasir hisap. Itu telah menelan gerobak secara keseluruhan di masa lalu, dan orang-orang harus diselamatkan setiap tahun. Teluk itu mendapatkan namanya dari penjelajah terkenal Captain James Cook pada tahun 1778. Dia mencari Northwest Passage, tetapi teluk ini adalah jalan buntu, jadi dia harus turn again atau berbalik lagi. Yang sering diabaikan banyak orang adalah bahwa teluk ini juga merupakan habitat yang penting. Jika Anda beruntung, Anda dapat menepi dan melihat kelompok paus beluga putih berenang di air, mengejar ikan saat air pasang, dan tersembunyi di hutan tepat di teluk ini adalah air terjun ajaib yang dilewati banyak turis. Terselip di Chugach State Park, di dekat kota ski Girdwood, adalah jalur kecil yang mengarah ke tempat ajaib Virgin Creek Falls. Ini bukan air terjun raksasa yang bergemuruh, itu adalah air terjun setinggi 100 kaki yang mengalir turun melalui hutan lumut tua yang rimbun. Pohon-pohon ditutupi lumut hijau tebal dan udaranya sejuk dan berkabut. Rasanya terus terang, terpesona. Ini adalah pendakian yang sangat singkat dari jalan, mungkin hanya 10 menit. Karena sangat mudah dijangkau, itu adalah tempat favorit bagi penduduk setempat. Tetapi banyak turis di jalan raya melewatkannya sepenuhnya. Air terjun ini dinamai karena suasana untouched atau tak tersentuh dan pure atau murni. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah bahwa tempat ini memiliki kisah yang jauh lebih tua. Penduduk setempat mengatakan ini adalah situs penyembuhan tradisional bagi orang-orang Tlingit. Ada bisikan tentang mata air panas tersembunyi di dasar air terjun yang memberikan reputasi penyembuhan pada airnya. Para petualang terkadang keluar jalur, memanjat bebatuan untuk mencoba dan menemukan mata air tersembunyi ini. Bagi pengunjung, ini adalah pemberhentian cepat yang sempurna untuk meregangkan kaki Anda dan melihat sepotong hutan hujan yang terasa kuno dan rahasia. Tetapi, jika Anda ingin melihat penduduk Alaska lainnya, perhentian berikutnya adalah tempat di mana mereka dijamin ada. Sedikit lebih jauh di Seward Highway adalah Alaska Wildlife Conservation Center. Ini bukan kebun binatang. Itu adalah suaka 200 hektar untuk hewan Alaska yang yatim piatu dan terluka. Hewan-hewan di sini, seperti beruang besar, rusa mus, bison kayu, dan muskox, tidak dapat dilepaskan kembali ke alam liar. Di sini mereka memiliki tempat yang aman untuk hidup. Bagian terbaik bagi wisatawan adalah tata letaknya. Anda dapat mengemudi satu putaran melalui taman, atau Anda dapat berjalan di jalan setapak yang ditinggikan yang membawa Anda tepat di atas kandang beruang. Anda bisa mendapatkan pemandangan intim dan aman dari hewan-hewan besar ini yang berkeliaran, bermain, dan berenang. Ini adalah cara yang fantastis untuk melihat Big Five atau 5 besar Alaska, terutama jika Anda tidak sempat melihatnya di alam liar. Tetapi inilah kisah yang menyentuh dan tidak diketahui. Salah satu penghuninya yang paling terkenal adalah beruang grizzly bernama Chich. Dia diselamatkan sebagai anak kecil setelah ibunya dilukai oleh pemburu liar. Dia dibesarkan dengan tangan oleh staf pusat. Therapy sessions atau sesi terapinya dengan penjaga kebun binatang
membantunya pulih, sangat menginspirasi sehingga mereka menjadi dasar untuk buku anak-anak tentang etika satwa liar dan konservasi. Ini adalah tempat yang bukan hanya untuk pertunjukan, itu melakukan pekerjaan nyata dan penting. Dan tepat di ujung jalan dari pusat ini, sebuah danau menyimpan hantu sebuah kota yang menghilang. Selamat datang di Danau Portage, tempat dengan warna biru keabu-abuan yang menakutkan. Warna aneh itu berasal dari semua lumpur gletser di air, menjulang di ujung danau seperti tirai panggung raksasa, adalah gletser Shakespeare. Seluruh lembah ini adalah pelajaran tentang seberapa cepat Alaska dapat berubah. Sampai tahun 1960-an, ada kota di sini yang disebut Portage. Tetapi gempa bumi 1964 mengubah segalanya. Gempa itu menyebabkan tanah di sini tenggelam 6 hingga 10 kaki. Seluruh area dibanjiri oleh air pasang dan kota itu hancur, reruntuhannya sekarang di bawah lumpur. Tetapi inilah kisah yang benar-benar liar. Gempa itu juga, dengan cara tertentu, mengeringkan danau asli dalam semalam, menjebak ribuan salmon. Danau itu akhirnya terisi kembali, lebih besar dari sebelumnya, tetapi sekarang menjadi tuan rumah fenomena aneh. Penduduk setempat berbicara tentang ghost fish atau ikan hantu yang merupakan kawanan besar salmon yang muncul di fish finder, tetapi kemudian menghilang seketika, kemungkinan bersembunyi di badai lumpur tebal dan berawan di dasar. Bagi wisatawan, satu-satunya cara untuk melihat gletser dari dekat adalah di MV Ptarmigan, tur perahu yang melintasi danau. Perahu membawa Anda tepat di depan es, dan jalan raya yang membawa Anda ke sini dianggap sebagai salah satu perjalanan paling indah di planet ini. Seaward Scenic Highway bukan hanya jalan, itu adalah tujuannya. Pita aspal sepanjang 127 mil ini menghubungkan Anchorage ke kota pesisir Seward. Itu telah ditetapkan sebagai All-American Road, gelar yang disediakan untuk perjalanan paling indah di negara ini. Di satu sisi, Anda memiliki dinding curam berbatu pegunungan Chugach. Di sisi lain, jalan itu memeluk garis pantai dramatis Turnagain Arm dan fjordnya. Ada puluhan tempat menepi di sepanjang jalan. Anda dapat berhenti untuk mengawasi paus beluga, melihat domba dal memanjat tebing, atau memetik buah beri liar di akhir musim panas. Jalan raya melewati Kenai National Wildlife Refuge, menawarkan pemandangan pegunungan, sungai, dan gletser yang sulit dipercaya. Tetapi inilah kisah yang tidak diketahui. Yang sering diabaikan banyak orang adalah tugu peringatan kecil di sisi jalan. Jalan raya yang luar biasa ini dibangun dengan tangan pada tahun 1950-an. Bagian signifikan dari pekerjaan dilakukan oleh Wax Women's Army Corps. Wanita-wanita ini melakukan pekerjaan berat memahat jalan ini ke lereng gunung. Kisah-kisah mereka sering dilupakan, tetapi kerja keras mereka menciptakan mahakarya teknik ini yang sekarang dinikmati oleh jutaan orang. Dan jalan raya ini mengarah ke kota kecil tempat pesawat mendarat di air, tepat di sebelah dermaga bersejarah. Di sepanjang Seaward Highway, Anda akan menemukan komunitas kecil Moose Pass. Dengan hanya sekitar 200 penduduk, mudah untuk berkedip dan melewatkannya. Tetapi kota ini adalah pusat untuk sesuatu yang menakjubkan. Flight seeing. Kota ini dibangun di sekitar Trail Lake, dan pada hari musim panas tertentu, Anda akan melihat pesawat apung lepas landas dan mendarat di air biru es, membawa wisatawan dalam perjalanan menakjubkan di atas gletser di dekatnya. Tempat yang paling banyak difoto di kota adalah dermaga di Trail Lake Lodge. Itu adalah dermaga kayu yang simetris sempurna yang membentang ke danau yang menakjubkan dengan pesawat apung diikat di sana. Itu adalah citra Alaska klasik. Tetapi dermaga itu memiliki rahasia. Ini tidak selalu hanya pondok wisata. Selama Perang Dunia Kedua, danau ini digunakan sebagai pangkalan pesawat amfibi untuk pelatihan militer. Hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah bahwa penyelam baru-baru ini menjelajahi dasar danau. Mereka menemukan baling-baling tenggelam dan bagian lain dari pesawat yang jatuh di sini selama latihan-pelatihan berbahaya itu. Hari ini, itu telah menjadi situs snorkel dan penyelaman rahasia yang unik bagi mereka yang ingin melihat sepotong sejarah yang tenggelam.
Dan danau ini hanyalah salah satu bagian dari badan air yang jauh lebih besar dan lebih aneh di dekatnya. Tepat melewati Moose Pass, jalan raya membentang di samping Kenai Lake. Ini adalah danau besar, 23 mil panjangnya dan lebih dari 850 kaki dalamnya. Tetapi hal pertama yang Anda perhatikan adalah warnanya. Itu adalah rona biru kehijauan yang cerah, hampir tidak alami. Warna ini berasal dari lumpur gletser dan sangat cerah sehingga bersinar bahkan pada hari-hari berawan dan hujan. Danau itu dikelilingi oleh hutan hijau yang dalam. Bagi wisatawan, ada banyak jalur yang mengarah ke teluk terpencil dan pantai tersembunyi. Ini adalah tempat yang populer untuk memancing dan berkemah, tetapi itu juga tempat keheningan yang dalam dan dingin. Seorang pelancong berbagi cerita tentang mendaki sendirian pada hari hujan. Mereka mencapai teluk pribadi dan dunia benar-benar sunyi. Mereka mencelupkan jari-jari kaki mereka ke dalam air beku. Dan keheningan itu begitu mendalam, mereka mengatakan rasanya seperti danau itu sendiri membisikkan rahasia banjir kuno yang mengukirnya. Dan itu memang memiliki rahasia kuno. Yang sering diabaikan banyak orang adalah bahwa seluruh area ini naik saat gletser besar mencair. Tanah yang dibebaskan dari berat es perlahan-lahan memantul kembali. Post-glacial rebound atau pantulan pasca glasial ini mengungkapkan hal-hal yang telah tersembunyi selama 10.000 tahun, termasuk seluruh taman nasional yang penuh dengan ghost forests atau hutan hantu dan gletser yang hidup. Di ujung Seward Highway terletak Kenai Fjords National Park. Taman ini adalah tempat zaman es masih terjadi. Itu mencakup lebih dari 669.000 hektar dan itu adalah rumah bagi hampir 40 gletser yang mengalir dari Harding Icefield yang besar. Ini adalah salah satu tujuan utama Alaska dan cara terbaik untuk melihatnya adalah dengan perahu. Perahu wisata meninggalkan pelabuhan Seward dan membawa Anda jauh ke fjord. Di sini, Anda melihat Alaska yang sebenarnya. Anda akan melihat gletser air pasang, gletser yang mengalir tepat ke laut. Anda akan mendengar tabrakan menggelegar saat potongan besar es shelf atau pecah dan jatuh ke laut. Air itu penuh dengan kehidupan. Anda hampir dijamin melihat anjing laut tidur di gunung es, burung puffin yang lucu bersarang di tebing, dan jika Anda beruntung, kelompok orca berburu di air dalam. Tetapi inilah kisah yang tidak diketahui. Taman ini menyembunyikan rahasia di bawah air. Saat tanah naik dari es yang mencair, itu mendorong ghost forests atau hutan hantu. Ini adalah pohon-pohon kuno yang dikubur oleh gletser ribuan tahun yang lalu. Pada penyelaman air surut yang sangat langka, Anda dapat melihat pohon-pohon yang terendam ini terawat sempurna, sebuah kapsul waktu dari ekosistem yang ada 10.000 tahun yang lalu. Dan semua es ini mengalir dari satu lembaran besar yang membingungkan. Tempat itu adalah Harding Icefield. Ini adalah jantung Kenai Fjords National Park dan hampir tidak mungkin untuk memahami ukurannya. Itu adalah hamparan putih yang tak ada habisnya, meliputi 700 mil persegi. Di beberapa tempat, es setebal hingga 4.000 kaki. Ini adalah icefield terbesar sepenuhnya di Amerika Serikat. Dan itu adalah sumber untuk semua gletser yang Anda lihat di taman. Bagi sebagian besar wisatawan, icefield atau lapangan es adalah sesuatu yang hanya Anda lihat dari perahu atau pesawat. Tetapi bagi yang benar-benar suka berpetualang, ada satu cara untuk melihatnya dengan berjalan kaki, Harding Icefield Trail. Ini adalah pendakian pulang pergi yang sulit sejauh 8 mil yang menanjak lebih dari 3.000 kaki. Itu adalah kerja keras sehari, tetapi hadiahnya adalah salah satu pemandangan paling luar biasa di bumi. Anda berdiri di tepi jalur, dan yang bisa Anda lihat dari cakrawala ke cakrawala adalah padang gurun es putih yang luas. Para penjelajah awal menyebut tempat ini impassable atau tidak dapat dilewati.
Sebuah ekspedisi terkenal dan menyedihkan pada tahun 1930-an mencoba melintasinya. Tim itu hilang karena celah tersembunyi. Jurnal mereka yang ditemukan bertahun-tahun kemudian mengungkapkan hari-hari terakhir mereka dipenuhi dengan penglihatan aneh dan menghalusinasi yang mereka salahkan pada ice spirits atau roh es yang menjaga jalur itu. Seluruh dunia liar ini diakses melalui kota yang lahir dari demam emas. Kota Seward adalah pintu gerbang menuju semua petualangan ini. Itu adalah kota pelabuhan kecil yang menawan dengan populasi sekitar 2.800 orang. Tetapi itu penuh dengan sejarah. Ini adalah ujung resmi dari Iditarod Trail yang bersejarah, rute kereta luncur anjing yang terkenal. Pelabuhan itu sendiri menakjubkan dengan air biru elektrik yang memantulkan puncak-puncak tertutup salju yang mengelilingi kota. Itu adalah titik peluncuran untuk tur fjord, charter memancing, dan kayak. Kota ini juga merupakan rumah bagi Alaska Sea Life Center, pusat penelitian biologi kelautan kelas dunia di mana Anda dapat melihat puffin, singa laut, dan anjing laut dari dekat. Tetapi sejarah kota ini dibangun di atas demam emas. Pada tahun 1898, tempat ini menjadi boom town, penuh dengan pencari emas, selun, dan karakter liar. Dan inilah kisah lucu yang tidak diketahui. Kota itu penuh dengan whiskey caches, atau tempat persembunyian whisky. Pemilik salun dan penambang akan mengubur whisky mahal mereka untuk menyembunyikannya dari pencuri atau kemudian dari pemerintah selama Prohibition. Bahkan hari ini, para pencari barang di pantai dan orang-orang yang menggali fondasi untuk bangunan baru terkadang akan menggali botol-botol terkubur ini dari tahun 1800-an, harta cair dari demam emas. Dan teluk tempat kota ini berada dinamai untuk hari suci oleh orang Rusia yang pernah menguasai tanah ini. Seward terletak di kepala Resurrection Bay. Ini adalah fjord yang dalam sepanjang 18 mil. Dindingnya yang curam menjulang lurus dari air yang mengkilap, melindunginya dari ombak kasar Samudra Pasifik terbuka. Perlindungan ini menjadikannya tempat utama untuk mengamati paus di musim panas. Paus bungkuk dan orca sering datang jauh ke teluk untuk mencari makan. Teluk itu mendapatkan namanya pada tahun 1792 dari pedagang bulu Rusia, Alexander Baranov. Dia sedang menjelajahi pantai dan berlayar ke teluk yang terlindungi ini pada hari Minggu Paskah, jadi dia menamainya Resurrection Bay atau Teluk Kebangkitan. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu kepada Anda adalah bahwa para pedagang bulu Rusia ini memiliki rahasia gelap. Mereka dikenal menyembunyikan bangkai kapal mereka sendiri di sini. Kisah itu mengatakan bahwa beberapa kapten sengaja menenggelamkan kapal tua mereka di perairan yang tenang dan dalam ini untuk mengklaim uang asuransi. Mereka akan melaporkan kapal itu sebagai hilang di laut atau hilang di laut dalam badai. Para penyelam yang menjelajahi dasar Resurrection Bay yang dalam dan dingin telah menemukan meriam, ikon Ortodoks Rusia, dan peninggalan lain dari Ghost Voyages atau pelayaran hantu tahun 1800-an ini, kapal yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Dan di sekitar teluk ini, daratan meledak dalam kerusuhan warna selama musim panas yang singkat dan intens. Ketika Anda memikirkan Alaska, Anda mungkin memikirkan es dan salju, tetapi musim panas Alaska adalah ledakan warna. Hari-hari yang panjang dengan hampir 24 jam sinar matahari menciptakan efek. Bunga liar tumbuh di mana-mana. Jalan raya dipenuhi dengan ladang lupin ungu, tetapi yang paling terkenal dari semuanya adalah fireweed. Ini adalah bunga negara bagian Alaska.
Tangkai tinggi bunga berwarna merah muda cerah dan magenta. Ada lebih dari 2.000 spesies bunga liar di negara bagian itu. Fireweed mendapatkan namanya karena itu adalah salah satu tanaman pertama yang tumbuh kembali setelah kebakaran hutan menyembuhkan tanah yang terbakar. Pada bulan Juli, seluruh padang rumput dan lereng gunung terbakar dalam warna merah muda cerah ini. Tetapi ada kisah yang lebih tua. Sesepuh Tlingit telah menggunakan fireweed selama berabad-abad. Mereka menyeduhnya menjadi teh yang mereka katakan heals heart atau menyembuhkan patah hati. Obat ini konon lahir dari kisah kuno tentang kelangsungan hidup ketika desa-desa harus membangun kembali setelah letusan gunung berapi. Fireweed yang tumbuh pertama dari abu menjadi simbol ketahanan dan penyembuhan, obat untuk kesedihan atas apa yang hilang. Dan ketahanan ini terasa sampai ke pantai di jalur tipis tanah yang menjorok 5 mil ke laut. Di ujung Sterling Highway ada tempat yang disebut Homer Spit. Ini adalah gundukan kerikil yang sempit sepanjang 4,5 mil yang membentang ke perairan indah dan dingin Kacemak Bay. Ini secara harfiah adalah ujung jalan. Ini adalah gundukan alami terpanjang di dunia. Spit adalah tempat yang semarak dan unik. Itu ramai dengan toko-toko kecil, galeri seni, dan restoran makanan laut dikenal secara lokal sebagai The Shack atau gubuk, yang dibangun di atas panggung di atas air. Anda dapat berkemah tepat di pantai dengan siluet pegunungan dan gunung berapi di seberang teluk. Ini juga Halibut Fishing Capital of the World atau ibu kota memancing halibut dunia. Dan untuk alasan tertentu, itu adalah rumah bagi lebih dari 200 elang botak yang berkumpul di sini di musim dingin. Tetapi inilah fakta liar, Spit dibangun oleh glacial outwash 15.000 tahun yang lalu. Itu adalah tumpukan batu dan pasir yang dijatuhkan oleh gletser yang mundur. Dan karena sangat tua, itu menyimpan rahasia zaman es. Selama badai besar, ombak akan mengaduk pantai dan orang-orang akan menemukan tulang mammoth yang terkubur dan bahkan gading kuno terdampar di pantai, hubungan langsung ke makhluk besar yang pernah berjalan di tanah ini. Tetapi jika Anda ingin melihat raksasa hidup Alaska, Anda harus pergi ke taman yang dinamai untuk bencana. Selamat datang di Katmai National Park and Preserve. Taman seluas 4 juta hektar ini terkenal karena dua hal. Pertama, itu adalah situs letusan Nova Rupta pada tahun 1912. Letusan gunung berapi terbesar pada abad ke-20, itu menciptakan Valley of 10,000 Smokes, lanskap abu dan uap. Tetapi hari ini, itu terkenal karena beruangnya. Secara khusus, Brooks Falls. Ini adalah tempat yang pernah Anda lihat di gambar. Puluhan beruang coklat besar berkumpul di sini untuk menangkap salmon saat mereka melompat ke hulu. Itu adalah salah satu tontonan satwa liar terbesar di bumi. Taman ini telah menjadi sangat terkenal untuk ini, sehingga mengadakan Fat Bear Week secara online setiap tahun, sebuah kontes di mana orang memilih beruang paling gemuk yang bersiap untuk musim dingin. Tetapi inilah rahasia kecil yang tersembunyi di balik kesenangan itu. Salah satu beruang taman yang terkenal, nomor 480, adalah favorit penggemar. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa pada tahun 1990-an, ia selamat dari serangan pemburu liar. Dia diselamatkan dan dirawat oleh penjaga taman dalam operasi rahasia. Dia menjadi simbol hidup dari penyelamatan diam-diam dan rahasia para penjaga dan dedikasi mereka untuk melindungi hewan-hewan menakjubkan ini. Dan sebesar apapun beruang ini, mereka memiliki sepupu yang bahkan lebih besar di pulau terdekat. Pulau Kodiak adalah Emerald Isle atau Pulau Zamrud, Alaska. Ini adalah pulau terbesar kedua di Amerika Serikat, seluas lebih dari 3.500 mil persegi. Tidak seperti utara yang dingin, Kodiak adalah hutan hujan yang subur dan hijau. Pegunungan berkabut, ditutupi hutan hijau tua yang membentang hingga Teluk Biru Kobalt. Tetapi pulau ini tentu saja paling terkenal karena penghuninya, beruang Kodiak. Ini adalah subspesies unik dari beruang coklat, dan mereka adalah yang terbesar di dunia. Mereka dapat berdiri lebih dari 10 kaki tingginya, dengan kaki belakang mereka
dan memiliki berat lebih dari 1.500 pon. Mereka telah terisolasi di pulau ini selama ribuan tahun, tumbuh besar dengan makanan kaya salmon. Orang-orang asli Alutiiq telah tinggal di sini selama lebih dari 7.000 tahun. Legenda kuno mereka berbicara tentang giant fish atau ikan raksasa yang akan terdampar di pantai. Ini pada kenyataannya adalah paus yang terdampar. Paus menyediakan begitu banyak makanan dan materi bagi orang-orang sehingga melahirkan tradisi kaya pulau itu berupa ukiran totem dan seni sebagai cara untuk menghormati hadiah besar dari laut ini. Tetapi untuk semua pulau dan pantai Alaska, ikonnya yang paling terkenal adalah satu gunung di tengah semuanya. Denali National Park and Preserve. Ini adalah Alaska yang diimpikan kebanyakan orang. Itu adalah 6 juta hektar tanah liar, satu jalan sepanjang 92 mil membentang ke jantungnya. Ini adalah taman di mana hewan berkuasa. Anda akan melihat serigala, beruang grizzly, rusa mus, dan kawanan besar karibu berkeliaran bebas. Di musim gugur, lantai tundra meledak dalam karpet merah menyala, oranye, dan kuning. Taman ini tentu saja adalah rumah bagi gunung tertinggi di Amerika Utara. Tetapi inilah intinya. Taman ini sangat besar dan gunungnya sangat tinggi, sehingga menciptakan sistem cuacanya sendiri. Hasilnya, hanya sekitar 30% pengunjung yang benar-benar melihat puncak gunung, sisa waktu itu tersembunyi oleh selimut awan tebal. Orang-orang asli Athabaskan yang menamai gunung itu Denali, yang berarti The High One atau yang tinggi, selalu menghormati kekuatannya. Upaya pendakian awal pada tahun 1906 berakhir dengan kegagalan dan pemberontakan. Para pendaki menulis di jurnal mereka bahwa mereka dipukul mundur oleh cursed weather spirits atau roh cuaca terkutuk yang tampaknya menjaga gunung. Sebuah kisah yang terasa sangat nyata ketika Anda melihat awan berputar di sekitar puncaknya yang tersembunyi. Anda lihat ketika puncak itu muncul, itu adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan dan mengintimidasi di bumi. Denali, selama bertahun-tahun, itu disebut Gunung McKinley, tetapi telah dikembalikan ke nama Athabaskan aslinya. Ini adalah raja dari semua gunung Amerika Utara. Tingginya mencapai 20.310 kaki. Tetapi hal yang membuatnya begitu besar bukan hanya tingginya, tetapi juga reliefnya. Sebagian besar gunung besar dimulai di dataran tinggi. Denali menjulang hampir lurus dari dataran rendah 2.000 kaki, yang berarti Anda melihat hampir 18.000 kaki gunung. Itu adalah dinding es dan batu yang menentang keyakinan. Hanya sekitar 1.000 orang yang mencoba mendakinya setiap tahun dan hanya sekitar setengahnya yang berhasil. Base camp berada di 7.200 kaki. Bahkan pada hari-hari yang langka dan sangat cerah ketika gunung terlihat sepenuhnya dari jalan taman, puncaknya sering diselimuti lenticular cloud, awan aneh berbentuk lensa yang bertengger di puncak seperti topi. Pilot yang menerbangkan tour flight seeing di sekitar gunung telah melaporkan fenomena aneh, summit mirages atau fata morgana puncak. Pada hari-hari yang cerah tetapi berangin, kristal es di udara dapat membuatnya terlihat seperti pendaki di dekat puncak hanya menghilang ke dalam kabut, atau bahwa ada shadow climbers atau pendaki bayangan di punggung bukit. Itu adalah ilusi optik yang menggemakan mitos-mitos lama ekspedisi yang hilang. Tetapi Anda tidak harus mendaki gunung ini untuk memiliki pemandangan yang luar biasa. Bertengger di singkapan berbatu kecil yang disebut Nunatak, dikelilingi oleh Gletser Ruth yang besar di Denali National Park, adalah Sheldon Chalet. Ini bukan kabin pedesaan, itu adalah salah satu eco lodge paling terpencil dan mewah di planet ini. Untuk sampai ke sini, Anda harus naik helikopter khusus. Tidak ada jalan, tidak ada jalur. Chalet dirancang untuk satu hal, pemandangan. Dindingnya adalah jendela, memberi Anda panorama 360 derajat Denali dan puncak di sekitarnya. Itu sangat terpencil, sehingga terletak di bawah salah satu tempat paling tipis di troposfer. Apa artinya itu? Itu adalah salah satu tempat terbaik di bumi untuk melihat Northern Lights atau aurora.
Para tamu melaporkan melihat aurora 1 dari setiap 3 malam dari September hingga April langsung dari dek pribadi mereka. Tetapi kemewahan ini datang dengan harga di atas $2.300 per malam. Kisah yang tidak diketahui, chalet itu dibangun oleh keluarga untuk menghormati leluhur mereka, Don Sheldon, seorang pilot semak Alaska legendaris yang jatuh di dekatnya. Dia bermimpi membangun pondok di sini. Para tamu terkadang melaporkan melihat bayangan aneh di atas es dalam pantulan matahari, bayangan yang terlihat seperti pesawat aslinya. Dan bagi mereka yang tidak bisa naik helikopter, ada cara lain untuk melihat pemandangan menakjubkan ini dengan kereta. Alaska Railroad adalah ikon sejati. Itu membentang sejauh 470 mil dari Seward di selatan hingga Fairbanks di utara, melewati tepat melalui Anchorage dan tepi Denali National Park. Ini adalah terus terang salah satu perjalanan kereta paling indah di dunia. Cara terbaik untuk bepergian adalah di gerbong layanan Gold Star. Ini adalah gerbong berlantai 2 dengan langit-langit berkubah kaca. Ini berarti Anda mendapatkan pemandangan 360 derajat saat kereta meluncur melalui ngarai terpencil di atas jembatan besar dan melewati lembah yang tidak dapat Anda lihat dari jalan manapun. Kereta harus melambat untuk rusa mus dan beruang di rel. Tetapi rel kereta bersejarah ini memiliki masa lalu rahasia. Rel dibangun pada tahun 1920 mengikuti rute penambangan lama. Selama Prohibition, ketika alkohol ilegal, kereta ini adalah cara utama untuk menyelundupkan whisky selundupan ke pedalaman Alaska yang terpencil. Midnight trains atau kereta tengah malam berjalan tanpa lampu dan jadwal tidak resmi akan membawa kargo rahasia. Kondektur dan insinyur semua tahu tentang rahasia itu, menciptakan jaringan tersembunyi yang membuat kamp penambangan terpencil dipasok dengan minuman terlarang mereka. Dan kereta ini akan membawa Anda ke utara, ke kota yang merupakan ibu kota Northern Lights atau cahaya utara. Dekat Fairbanks, di jantung Alaska yang dalam dan gelap, adalah tempat yang disebut Borealis Base Camp. Ini bukan hotel biasa, ini adalah koleksi igloos atau iglo modern berkubah kaca yang terletak di tengah hutan boreal seluas 100 hektar. Jendela melengkung yang jernih ini membentuk 16 kaki atap yang berarti Anda dapat berbaring di tempat tidur hangat Anda dan menyaksikan cahaya utara menari di seluruh langit di atas Anda. Area ini sempurna untuk melihat aurora dari September hingga Maret. Potts itu sendiri terinspirasi oleh tempat tinggal Sami tradisional Skandinavia, tetapi dengan sentuhan futuristik dan mewah. Itu adalah cara untuk berada jauh di alam liar Arktik, tetapi dalam kenyamanan total. Tetapi inilah kisah yang tidak diketahui. Camp itu terinspirasi oleh peristiwa nyata dari tahun 1950-an. Hujan meteor besar menerangi langit selama salah satu balapan kereta luncur anjing lokal. Cahaya itu sangat terang. Para pembalap mengatakan itu terlihat seperti siang hari. Pendiri base camp ingin menciptakan kembali perasaan tenggelam sepenuhnya di langit itu. Sebagai detail rahasia, salah satu iglo memiliki star map atau peta bintang dari hujan meteor yang diukir di kaca. Sebuah penghormatan tersembunyi yang hanya diketahui beberapa orang. Dan jika iglo kaca bukan gaya Anda, ada cara lain yang lebih hangat untuk menyaksikan aurora di dekatnya. Sekitar 60 mil dari Fairbanks, di ujung jalan panjang, adalah Chena Hot Springs Resort. Tempat ini terkenal. Bayangkan duduk di kolam luar ruangan besar berisi air mineral panas alami, uap naik di sekitar Anda, sementara suhu di luar adalah 20 di bawah 0 dan cahaya utara berputar-putar di atas kepala. Itu adalah pengalaman yang surreal dan magis. Mata air ditemukan pada tahun 1905 oleh penambang emas. Mereka menderita rematik dan rasa sakit lainnya.
dan mereka mendengar legenda lokal tentang mata air Miracle Cure atau penyembuhan ajaib. Mereka menemukannya dan resort itu lahir. Hari ini, resort ini juga terkenal dengan Ice Museum atau Museum Es. Itu adalah bangunan yang dijaga tetap beku sepanjang tahun, diisi dengan patung es yang menakjubkan. Anda bahkan bisa mendapatkan minuman di ice bar, disajikan dalam gelas yang terbuat dari es. Tetapi inilah kisah yang tidak banyak orang tahu. Para penambang asli yang mandi di sini benar-benar percaya air itu ajaib. Mereka akan berendam selama berhari-hari. Di sebuah gua tersembunyi di dekat mata air asli, pemandu menemukan sepasang sepatu bot pencari emas yang membatu dari tahun 1910. Mineral dari air telah mengubahnya sekeras batu selama puluhan tahun. Tetapi untuk melihat utara yang sebenarnya, Anda harus meninggalkan resort dan naik ke satu jalan raya yang sepi. Ini adalah James W. Dalton Highway. Itu adalah jalan sepanjang 414 mil, sebagian besar kerikil, yang membentang dari tepat di utara Fairbanks sampai ke Prudhoe Bay dan Samudra Arktik. Jalan ini dibuat terkenal oleh acara TV Ice Road Truckers. Itu dibangun pada tahun 1970-an untuk melayani Trans-Alaska Pipeline. Dan pipa raksasa itu berkelok-kelok di sepanjang jalan sepanjang-panjangnya. Ini adalah jalan menuju antah berantah. Itu adalah tempat isolasi surreal dan kosong. Anda berkendara melalui tundra Arktik yang tak ada habisnya. Hampir tidak ada layanan. Bahkan, ada satu bentangan yang panjangnya 240 mil tanpa satupun pompa bensin, restoran, atau hotel. Itu adalah celah terpanjang antara layanan di jalan raya manapun di Amerika Utara. Pengemudi truk yang mengemudi di rute ini adalah jenis khusus, dan mereka punya cerita sendiri. Mereka berbicara tentang pipeline ghosts atau hantu pipa. Ini adalah fata morgana, terutama selama musim dingin yang dingin dan gelap, yang terlihat seperti sosok pekerja minyak dari tahun 1970-an, orang-orang yang membangun pipa. Mereka mengatakan mereka melihat mereka berjalan di sepanjang jalan hanya untuk menghilang ketika truk mendekat. Dan jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati Taman Nasional Amerika yang paling terpencil dan tak tersentuh. Gates of the Arctic National Park and Preserve. Namanya mengatakan semuanya. Taman ini seluruhnya berada di atas lingkaran Arktik. Ini adalah 8,4 juta hektar padang gurun yang mentah dan kasar. Dan inilah intinya, tidak ada jalan, tidak ada jalur, tidak ada fasilitas, tidak ada tempat perkemahan, tidak ada apa-apa. Itu adalah taman nasional paling utara di Amerika Serikat dan salah satu tempat liar sejati terakhir di bumi. Taman ini didominasi oleh puncak-puncak bergerigi Brooks Range. Nama Gates of the Arctic atau Gerbang Arktik diberikan oleh seorang penjelajah yang melihat dua gunung yang tampaknya menjaga jalur ke utara yang dalam. Untuk mengunjungi di sini, Anda harus diterbangkan dengan pesawat semak dan ditinggalkan sendiri, atau Anda harus mendaki masuk dari Dalton Highway. Orang-orang Gwich'in yang telah tinggal di tanah ini selama ribuan tahun memiliki legenda tentang tempat ini. Kisah mereka memperingatkan tentang wind spirits atau roh angin yang hidup di jalur. Roh-roh ini, kata mereka, licik dan kuat dan pernah menjebak sekelompok penjelajah dalam badai salju abadi karena tidak menghormati tanah. Ini adalah tempat yang tidak menyambut manusia dan menuntut rasa hormat, tetapi keliaran Alaska tidak hanya di utara, itu juga di fjord yang menakjubkan di tenggara. Glacier Bay National Park and Preserve adalah UNESCO World Heritage Site atau situs warisan dunia UNESCO di tenggara Alaska. Itu adalah teluk besar. Lebih dari 1.000 mil persegi diisi dengan gletser air pasang. Ini adalah tempat yang Anda lihat dari kapal pesiar atau perahu wisata. Anda berlayar di fjord yang dalam
dan menyaksikan saat potongan es 1.000 ton pecah dari gletser seperti Marjorie dan Johns Hopkins menabrak laut dengan suara seperti guntur. Teluk itu juga terkenal dengan paus bungkuknya yang menggunakan trik cerdik yang disebut bubble net feeding atau makan jaring gelembung. Sekelompok paus akan berenang dalam lingkaran, meniup gelembung untuk menciptakan jaring untuk menjebak ikan dan kemudian meledak melalui pusat dengan mulut terbuka lebar. Tetapi inilah fakta yang menakjubkan. Teluk ini tidak ada 250 tahun yang lalu. Pada tahun 1750, itu hampir semua es padat. Gletser telah mundur 65 mil sejak saat itu, salah satu mundurnya tercepat yang pernah tercatat. Dan suku Tlingit yang tinggal di sini memiliki sejarah lisan yang menceritakan kisah yang persis sama. Leluhur mereka harus melarikan diri dari es yang maju di kano mereka. Kisah-kisah mereka menggambarkan Thunder Rivers atau Sungai Guntur dan Ice Monster atau Monster Es yang menelan tanah air mereka, deskripsi sempurna dari zaman es kecil yang sekarang akhirnya berakhir. Ibu kota seluruh Alaska adalah kota di wilayah ini yang bahkan tidak bisa Anda kendarai. Ada bagian Amerika yang terasa seperti dunia lain, tempat hutan purba, ular es biru, dan kota-kota yang mengapung di atas air. Ini adalah labirin pulau dan air, tempat hutan hujan bertemu gletser. Itu disebut Inside Passage, rute terlindungi yang berkelok-kelok melalui kepulauan pesisir Southeast Alaska. Dan kota-kota di sini berbeda. Mereka adalah pos terdepan peradaban, melekat pada tepi padang gurun yang luas dan liar. Untuk sampai ke sini, Anda harus meninggalkan daratan. Karena kemana kita akan pergi, tidak ada jalan. Perjalanan kita dimulai di ibu kota paling tidak biasa di Amerika Serikat. Selamat datang di Juneau, ibu kota Alaska. Tetapi ini bukan ibu kota seperti yang lain. Ini adalah kota 30.000 orang, terjepit di antara biru yang mustahil dari Gastineau Channel dan berat yang menghancurkan dari puncak gunung besar. Di belakang puncak-puncak itu terletak Juneau Icefield, sungai es seluas 1.500 mil persegi, icefield terbesar kelima di seluruh belahan barat. Anda lihat, tidak ada jalan yang mengarah ke Juneau. Anda tidak bisa mengemudi ke sini. Itu adalah satu-satunya ibu kota Amerika Serikat yang tidak dapat dijangkau dengan mobil. Setiap orang, setiap mobil, setiap kantong bahan makanan, dan setiap potong kayu tiba dengan satu dari dua cara, dengan perahu atau dengan pesawat. Kota ini pada dasarnya adalah sebuah pulau, terputus dari sisa benua oleh ribuan mil persegi pegunungan dan es yang tidak dapat ditembus. Isolasi ini menciptakan suasana yang aneh dan magis. Ini adalah kota yang terletak di jantung Tongass National Forest, hutan hujan beriklim terbesar di dunia. Lumut menggantung dari setiap cabang dan udaranya tebal dengan bau cedar basah dan laut. Bagi wisatawan, geografi unik kota ini ditampilkan sepenuhnya. Hal yang paling populer untuk dilakukan adalah naik Gold Belt Tram. Itu adalah mobil tram besar yang membentang dari dermaga kapal pesiar tepat di pusat kota dan langsung naik ke sisi Gunung Roberts. Kemiringannya sangat curam. Hanya dalam beberapa menit, ia mengangkat Anda dari permukaan laut ke padang rumput alpen pada ketinggian 1.800 kaki. Anda meninggalkan kanopi hutan hujan di bawah dan muncul ke tundra subarktik bunga liar dan batu bertambal salju. Dari sini, Anda mendapatkan pemandangan kota seperti Dewa, fjord dalam Gastineau Channel, dan puncak-puncak tertutup salju Pulau Douglas di seberang air. Tetapi inilah cerita lucu tentang bagaimana kota itu didirikan. Itu, seperti banyak kota di Alaska, lahir dalam demamam emas. Pada tahun 1880, dua pencari emas, Joe Juneau dan Richard Harris, dipandu ke daerah ini oleh seorang kepala Tlingit bernama Cowie.
Mereka menemukan emas dan banyak sekali, tetapi legenda mengatakan bahwa salah satu pendiri, Joe Juneau, memalsukan penemuan emas awalnya. Kisah itu mengklaim dia salted atau menggarami sungai kecil itu, menaburkan debu emas yang sudah dia miliki ke dalam air untuk menarik lebih banyak investor dan memulai boomtown. Jika itu benar, itu berhasil. Penemuan Harris Juneau memicu salah satu demam emas besar pertama di Alaska, dan kota Juneau lahir dalam semalam. Dan saat Anda melihat keluar pelabuhan, Anda akan melihat patung perunggu seukuran aslinya yang besar dari paus yang melompat keluar dari air. Itu indah, tetapi itu bukan hanya seni. Paus itu, yang dikenal sebagai Tahku, adalah kapsul waktu. Itu disegel pada tahun 2000, diisi dengan barang-barang, surat, dan artefak dari kota, pesan dalam botol untuk masa depan. Itu dijadwalkan untuk dibuka pada tahun 2100, meninggalkan kita untuk bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang-orang di masa depan tentang dunia yang kita tinggalkan. Tetapi penduduk Juneau yang paling terkenal bukanlah seseorang atau bahkan paus. Itu adalah ular es sepanjang 13 mil. Hanya beberapa menit berkendara dari pusat kota Juneau adalah Glacier Mendenhall. Ini adalah ikon wilayah ini, Blue Ice Serpent atau ular es biru sepanjang 13 mil yang berkelok-kelok turun dari Juneau Icefield dan berakhir di Mendenhall Lake yang dingin dan penuh lumpur. Tepat di sebelah permukaannya adalah Nugget Falls yang kuat, air terjun bertingkat besar yang menggelegar ratusan kaki ke danau, menabrak gunung es yang telah pecah dari permukaan gletser. Aksesibilitasnya yang luar biasa mengejutkan. Anda dapat memarkir mobil Anda, dan setelah berjalan kaki singkat di jalur tahan beruang, Anda berdiri di hadapan sungai es yang lahir selama zaman es. Gletser selalu bergerak. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi itu maju dan mundur sekitar 2 kaki setiap hari, menggiling batu di bawahnya menjadi bubuk halus. Pusat pengunjung itu sendiri dibangun pada tahun 1962, menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan, tetapi itu juga menceritakan kisah dramatis yang sunyi. Ketika pusat itu dibangun, permukaan gletser berada tepat di tepinya. Hari ini, Anda harus melihat lebih dari 1 mil melintasi danau untuk melihatnya. Itu mundur, dan itu mundur dengan cepat, tetapi gletser paling terkenal karena gua esnya. Ini adalah terowongan dunia lain, terlihat hampir supernatural yang meleleh ke dalam gletser oleh air yang mengalir. Untuk mencapainya adalah petualangan tersendiri. Anda harus kayak melintasi danau es, menarik perahu Anda ke pantai berbatu, dan mendaki di atas lanskap tandus seperti bulan di tepi gletser. Jika Anda menemukan celah, dan jika Anda cukup berani untuk masuk ke dalam, Anda akan memasuki dunia warna yang mustahil. Es di dalamnya bersinar biru cerah yang tidak wajar. Itu bukan trik cahaya. Es gletser yang padat menyerap setiap warna lain dari spektrum, hanya memantulkan azur yang dalam dan bersemangat itu. Gletser itu dinamai Thomas Mendenhall, seorang ilmuwan yang ketika dia pertama kali mempelajarinya pada tahun 1890-an, menulis bahwa dia bisa hear atau mendengar es itu. Dia menggambarkannya mengerang, dan retak seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Ini menyebabkan legenda lokal. Orang-orang Tlingit telah lama tahu es itu hidup. Penjaga hutan dan pendaki telah melaporkan melihat lampu biru aneh yang tidak dapat dijelaskan berkedip jauh di dalam gua es, terutama di malam hari. Para ilmuwan mengatakan ini kemungkinan piezoelectric sparks atau percikan piezoelektrik. Listrik statis yang terbentuk oleh tekanan dan tekanan es yang bergerak. Tetapi yang lain, mereka yang telah berdiri di gua-gua biru dan merasakan es breathe atau bernapas, lebih memilih penjelasan yang lebih misterius. Juneau juga merupakan pintu gerbang menuju keajaiban yang lebih terpencil. Dari sini, Anda dapat melakukan tur perahu ke Tracy Arm Fjord, tempat yang membuat Mendenhall terasa seperti taman kota. Ini adalah fjord yang sempit dan sejati, berkelok-kelok sepanjang lebih dari 30 mil,
dengan tebing granit curam yang meluncur 3.000 kaki dari air. Di ujung jalur air dramatis ini adalah gletser kembar Sawyer Glaciers. Di sini, Anda dapat mendengar White Thunder atau guntur putih, suara balok es seukuran rumah calving atau pecah dari permukaan gletser dan menabrak laut. Airnya adalah labirin es begitu tebal dengan bergy bits atau potongan-potongan es sehingga perahu harus dengan hati-hati memilih jalan mereka. Anjing laut pelabuhan menggunakan potongan-potongan es yang mengapung ini sebagai tempat penitipan anak dan Anda dapat melihat ratusan dari mereka dengan anak-anak anjing mereka beristirahat hanya beberapa yard dari gletser. Ini adalah pengingat yang mendalam dan kuat akan kekuatan zaman es yang mentah yang mengukir seluruh garis pantai ini. Tetapi untuk menemukan sejarah sejati wilayah ini, Anda harus melakukan perjalanan ke selatan, ke kota tempat Rusia dan Amerika bertabrakan. Selamat datang di Sitka, kota berkabut dan indah di atas kumpulan pulau. Tempat ini terasa berbeda dari sisa Alaska. Itu terletak di latar belakang yang menakjubkan. Gunung berapi yang tidak aktif, Gunung Edgecumbe, muncul dari laut seperti lukisan Jepang yang sempurna. Kota ini terletak di bukit-bukit berhutan dan pantainya terbuat dari pasir vulkanik yang gelap. Tetapi perbedaan sebenarnya adalah budaya. Sitka adalah bekas ibu kota Alaska, Rusia. Sebelum Alaska Purchase, ini adalah kota terpenting di koloni Amerika Utara Kekaisaran Rusia yang dikenal sebagai New Archangel. Dan pengaruh Rusia itu ada di mana-mana. Anda dapat melihat menara berkubah bawang hijau Katedral Santo Mikhail tepat di pusat kota. Ini adalah katedral Ortodoks Rusia pertama yang dibangun di Dunia Baru pada tahun 1966. Kebakaran melanda pusat kota Sitka dan membakar katedral hingga rata dengan tanah. Tetapi penduduk kota, Rusia, Tlingit, dan Amerika membentuk rantai manusia di malam yang membeku, berlari ke gedung yang terbakar untuk menyelamatkan ikon dan lukisan keagamaan berusia 200 tahun yang tak ternilai harganya. Katedral itu dibangun kembali dan ikon-ikon yang sama kembali ke dalam hari ini. Ini adalah tempat di mana Alaska secara resmi diserahkan dari Rusia ke Amerika Serikat pada tahun 1867, kesepakatan yang dijuluki Seward's Folly atau kebodohan Seward karena begitu banyak orang Amerika berpikir Alaska adalah tanah tandus es yang tidak berharga. Upacara penyerahan yang diadakan di Castle Hill terkenal canggung. Kisah itu mengatakan bahwa ketika bendera Rusia diturunkan, itu macet dan seorang prajurit Rusia harus memanjat tiang untuk memotongnya. Sitka juga merupakan rumah bagi Sitka National Historical Park, tempat keindahan yang tenang dan mendalam. Itu memegang koleksi tiang totem Tlingit dan Haida terbesar dan tertua di Amerika Serikat. Tiang-tiang berukir besar ini, beberapa berusia lebih dari 100 tahun, melapisi jalur yang indah dan sunyi melalui hutan hujan. Berjalan di Totem Trail atau jalur totem ini terasa seperti berjalan melalui katedral luar ruangan dengan pohon spruce dan hemlock raksasa yang tertutup lumut menjulang di atas kepala. Tetapi taman ini juga merupakan situs peristiwa terkenal dan menyedihkan. Battle of 1804. Ini adalah konflik bersenjata besar terakhir antara penduduk asli Tlingit dan pedagang bulu Rusia. Orang Tlingit mempertahankan rumah leluhur mereka dari Rusia yang melanggar, yang memiliki meriam dan senapan. Orang Tlingit memiliki benteng kayu. Itu adalah urusan yang tragis dan berdarah yang memperkuat kendali Rusia atas wilayah itu, dan inilah legenda lokal. Sebuah cursed cannon atau meriam terkutuk dari pertempuran itu dikatakan masih hilang di Teluk. Kisah itu mengatakan bahwa meriam itu adalah bagian dari kapal Rusia Neva yang tenggelam di pelabuhan yang dilanda badai. Setiap beberapa tahun selama badai besar, seorang nelayan atau pencari barang di pantai akan mengklaim meriam itu telah terdampar di pantai hanya untuk diseret kembali oleh air pasang sebelum dapat ditemukan. Dan ketika itu muncul, kata penduduk setempat, itu memanggil badai yang kuat sebagai pengingat hantu akan konflik yang mendefinisikan kota ini.
Untuk sisi Sitka yang lebih bahagia, Anda dapat mengunjungi Alaska Raptor Center. Ini pada dasarnya adalah rumah sakit untuk burung pemangsa, pusat rehabilitasi kelas dunia. Di sini, Anda akan menemukan elang bota, burung hantu, dan elang yang megah, semuanya pulih dari cedera. Tujuannya selalu untuk melepaskan mereka kembali ke alam liar, dan melihat burung-burung yang luar biasa ini dari dekat adalah pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Dan perhentian terakhir kami adalah kota pesisir lain, tempat yang sangat basah sehingga disebut Salmon Capital atau Ibu Kota Salmon. Perjalanan kami berakhir di Ketchikan, Salmon Capital of the World, atau Ibu Kota Salmon Dunia. Ini adalah kota pertama yang disinggahi sebagian besar kapal pesiar di Alaska, pintu gerbang ke Inside Passage, dan itu basah. Ketchikan mendapat rata-rata lebih dari 150 inci hujan setiap tahun, itu hampir 13 kaki. Penduduk setempat bahkan tidak menggunakan payung, mereka hanya memakai Ketchikan Converse, sepatu bot karet extra tough klasik. Liquid sunshine atau sinar matahari cair yang konstan ini adalah yang membuat Tongass Rainforest di sekitarnya begitu mustahil, hijau cerah. Julukan Salmon Capital bukanlah lelucon. Ini bukan hanya gelar yang aneh, itu adalah pernyataan fakta. Di musim panas yang tinggi, sungai-sungai dan sungai kecil di sekitar Ketchikan, Alaska, menjadi masa perak dan merah yang hidup dan menggeliat. Mereka begitu tebal dengan salmon yang kembali ke 5 spesies salmon Pasifik, king yang perkasa, sockeye merah yang brilian, coho akrobatik, dan pink dan chum yang melimpah sehingga dikatakan Anda bisa secara harfiah berjalan di punggung mereka. Udara itu sendiri berubah selama lari. Itu dipenuhi dengan suara konstan dan kacau dari percikan dan bau primel, dan bersahaja dari bertelur. Ikan-ikan ini dalam perjalanan satu arah yang putus asa ke dasar kerikil tempat mereka dilahirkan, didorong oleh naluri yang begitu kuat sehingga menentang semua rintangan. Anda dapat melihat mereka melompat ke salmon ladders atau tangga salmon dibangun tepat di saluran air kota. Ini bukan hanya sungai kecil, mereka adalah keajaiban teknik beton dan baja, saluran bertangga yang memungkinkan ikan melewati bendungan dan penghalang alami. Itu adalah pertarungan yang melelahkan dan tak henti-hentinya, dan Anda bisa berdiri hanya beberapa kaki jauhnya menyaksikan kekuatan alam yang mentah dan murni. Ini tentu saja adalah bel makan malam untuk beruang hitam lokal yang berpatroli di tepi, dan langit dihiasi dengan elang botak menunggu bagian mereka dari pesta. Kota itu sendiri adalah keajaiban teknik manusia, lahir dari penolakan serupa untuk tunduk pada lanskap yang sulit. Itu adalah kota yang dijejali antara Tongass National Forest yang tidak dapat ditembus, basah kuyup oleh hujan, dan perairan Inside Passage yang dalam dan dingin. Dengan hampir tidak ada tanah datar untuk dibicarakan, satu-satunya cara untuk membangun adalah ke atas. Kota ini dibangun di lereng bukit berhutan yang sangat curam, sehingga banyak streets atau jalan hanya berupa tangga kayu yang berkelok-kelok. Jalan setapak ini memiliki nama dan sejarah, seperti Married Men's Trail atau jalur pria menikah yang terkenal. Jalur yang dulunya terpencil yang memungkinkan pria mengunjungi distrik lampu merah secara diam-diam tanpa terlihat di jalan utama. Bagian kota yang paling terkenal bagaimanapun adalah Creek Street. Jalan kayu bersejarah yang dibangun seluruhnya di atas panggung, melayang berbahaya di atas Ketchikan Creek. Ini bukan untuk pesona, itu adalah kebutuhan. Sungai kecil itu banjir dan air pasang melonjak, jadi para pendiri hanya membangun di atas semuanya. Hari ini, Creek Street adalah jalan yang menawan dan fotogenik dari toko-toko yang cerah dan berwarna-warni, galeri seni lokal, dan kafe yang nyaman, tetapi pesona modern itu dibangun di atas fondasi yang sangat gaduh. Selama Klondike Gold Rush, Ketchikan adalah perhentian besar pertama dan terakhir untuk kapal yang menuju utara.
tempat untuk bersediaan atau melepaskan lelah. Pada masa itu, dan tepat melalui Prohibition, Creek Street adalah jantung kota yang berdetak dan terlarang. Ini adalah salun gaduh dan distrik lampu merah, penuh dengan penebang kayu segar dari kamp kayu, penambang dengan saku penuh debu emas, dan nelayan dengan gaji satu musim untuk dibelanjakan. Yang paling terkenal dari body houses atau rumah bordil ini adalah Dolly's House, dijalankan oleh Dolly Arthur yang legendaris. Dia adalah seorang pengusaha yang cerdas di dunia yang sulit. Dan rumahnya yang sekarang menjadi museum adalah kapsul waktu. Berjalan di dalam, Anda hampir dapat mendengar player piano dan gemerincing gelas. Di salah satu bangunan ini, ada tanda terkenal dan kurang ajar yang dulu berbunyi, "Where men and salmon both came upstream to spawn," atau di mana pria dan salmon keduanya dua datang ke hulu untuk bertelur. Itu harfiah, sungai kecil di bawahnya penuh dengan ikan. Tetapi semua orang di kota tahu apa artinya sebenarnya. Tetapi sehebat apapun sejarah kota itu, wow faktor atau faktor wow, yang sebenarnya di sini ada di luar kota, Misty Fjords National Monument. Ini adalah cagar alam liar yang membuat lanskap buatan manusia yang paling megah pun terasa kecil dan tidak penting. Itu disebut The Yosemite of the North atau Yosemite di Utara, dan untuk kali ini, julukan itu adalah pernyataan yang meremehkan. Ini adalah padang gurun yang luas dari tebing granit curam 3.000 kaki. Lembah berisi laut yang diukir oleh gletser kuno, dan air terjun menggelegar yang langsung jatuh ke laut. Fjord-fjord ini dibersihkan dari batu oleh sungai es besar, dan ketika es mencair, laut menyerbu masuk, menciptakan labirin saluran air yang dalam, gelap, dan sunyi. Cara terbaik untuk melihatnya adalah dengan kayak, atau bahkan lebih baik, pesawat apung yang dapat lepas landas dari pelabuhan dan melayang di atas puncak pohon sebelum mendarat di danau gunung terpencil yang mengkilap. Raungan mesin bergema dari dinding batu, dan kemudian saat pilot mematikan daya, keheningan yang begitu mendalam sehingga hampir fisik turun. Bagian misty atau berkabut bukanlah lelucon. Seluruh tempat hampir selalu diselimuti awan rendah dan kabut. Kabut melekat pada pohon Sitka spruce dan cedar, membuat seluruh lanskap terasa kuno, sunyi, dan sangat misterius. Apakah keindahan Alaska yang menakjubkan sepadan dengan bahaya ekstrim? Atau apakah alam liar ini terlalu liar bagi kita? Beritahu kami pendapat Anda di komentar. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk lebih banyak kisah tersembunyi dari tempat-tempat paling liar di dunia.